selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangkei. Jemaat hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun dan memberkati kehidupan. Tuhan yang Maha Kasih menuntun kita mendengarkan suaranya melalui persekutuan hari ini. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 menyatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa.
Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, yang menyatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? Sudahkah kau dibasuh
Marilah jemaat kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang menyatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita sekarang akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami sebagai umat gembala-Mu. Dan pada saat ini umat-Mu akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin pemberitaan ini dan hamba-Mu Engkau pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dapat memberitakan firman Tuhan ini berdasarkan firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah, karena umat-Mu sudah siap sedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging,
yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukuman yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada minggu ini kembali kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kendati kita beribadah di dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu semua untuk kehidupan kita, untuk iman kita, dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, patutlah juga kita bersyukur sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mengimani bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan dan pintu masuk untuk ke surga. Itu semua karena kasih karunia Yesus Kristus yang rela berkorban demi dosa-dosa kita, agar kita memiliki keselamatan sebagai umat pilihan Allah. Bahkan kita menerima janji yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yaitu keselamatan yang kekal. Nah, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, tentu patutlah kita melayani, kita memberitakan Injil Yesus Kristus itu, agar orang-orang yang belum percaya itu diselamatkan.
ini sebenarnya menjadi tujuan utama juga, yaitu di dalam Injil Yesus Kristus. Sebab itu Yesus Kristus dia memberikan perintah kepada para murid-muridnya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 yang menyatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa dengan perintah yang disampaikan Yesus Kristus itu, tentu kita percaya bahwa ketika kita dipilih menjadi umat Allah atau menjadi murid Yesus dan juga dipilih sebagai pelayan-pelayan Kristus, bahwa kita senantiasa juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam memberitakan Injil itu sendiri, tentu kita juga menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Tetapi kita tidak khawatir, kita tidak takut ataupun gentar. Karena Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi itu menjadi pedoman dan pegangan kita sebagai orang yang percaya, umat pilihan Allah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahwa Yesus menyertai kita senantiasa. Ketika kita melaksanakan hidup sehari-hari sebagai umat Tuhan dan bersaksi demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, terkadang dalam diri sendiri, melalui pikiran, perkataan kita, tindakan kita, dan perbuatan kita yang seringkali tidak mencerminkan sebagai umat Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang selalu setia dan tidak taat kepada firman Tuhan untuk dapat diteladani orang lain. Jadi sikap dan tindakan itu seharusnya sejalan dengan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menjalankan perintah firman Tuhan serta mau dan rela berkorban demi untuk pelayanan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Korintus, bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Allah, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Rasul Paulus sungguh-sungguh dia menyerahkan dirinya untuk pelayanan.
dengan kerendahan hati dan rela berkorban demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sewaktu Rasul Paulus di Asia Kecil, Paulus luput dari maut karena ia menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Sehingga Allah menyelamatkannya. Demikian juga dengan pengalaman Rasul Paulus ketika dia berada di suatu tempat, yaitu Troas. Kalau kita membaca di dalam pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayat 14, bahwa Allah lebih dahulu membukakan jalan baginya, membawanya di jalan kemenangan Allah. Sekalipun Rasul Paulus dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam merintis pelayanan di jemaat Korintus. Tetapi kita tahu bahwa Rasul Paulus dia tetap teguh dan tidak mudah digoyahkan imannya dan semangatnya untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus agar menjadi surat Kristus yang terbuka. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus memuji jemaat di Korintus. Itu bukan berarti bahwa pujian itu adalah pujian karena diri mereka. Tetapi pujian itu diangkat adalah sebagai pujian kepada Allah Bapa di surga, yang memberikan dan memampukan mereka untuk dapat melakukan kehidupan mereka di dalam berbagai kehidupan yang mereka alami. Sekalipun ada banyak kendala, tantangan, dan pergumulan yang dialami, tetap menjadi surat Kristus yang terbuka. Karena itu tema daripada khotbah di dalam ibadah minggu ini adalah kamulah surat Kristus yang terbuka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dia terus mendorong jemaat untuk terus hidup sebagai orang percaya yang mau mengampuni dan menolong sesama, mengasihi, serta saling melengkapi, dan berusaha terus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus agar jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan itu dapat menjadi contoh dan teladan bagi sesama.
tetap menjalin hubungan baik dan menjadi kesaksian bagi orang lain yang tidak percaya Kristus Tuhan. Memang berat kalau kita pikirkan secara manusia, kalau kita melaksanakan tugas itu dan tanggung jawab kita itu baik sebagai umat pilihan Allah maupun sebagai pelayan Tuhan, berusaha untuk menjadi contoh dan teladan. Tetapi kita percaya bahwa Kristus Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita. Dan para rasul yang memberitakan Injil keselamatan Allah itu juga menjadi contoh dan teladan bagi kita sebagai umat yang percaya dan sebagai pelayan Tuhan. Karena apa? Karena mereka ini mengandalkan kuasa Yesus Kristus itu, mengandalkan kuasa Allah, Roh Kudus yang selalu membimbing, mengarahkan, dan menolong mereka dalam kehidupan mereka dan di dalam pelayanan mereka itu. Sehingga tetap terjadi suatu hubungan yang baik. Baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Karena itu, sebagai umat pilihan Allah dan pelayan Tuhan tentunya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Supaya apa ya? Supaya benar-benar bahwa kita ini menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Kristus untuk melaksanakan tugas dan panggilan dan pengutusan kita di dunia ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Allah agar menjadi surat Kristus yang terbuka, yang ditulis dengan Roh Allah yang hidup. Itu semua adalah demi hormat dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu patutlah kita bersyukur bahwa kita dipercayakan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan, untuk melaksanakannya tentunya dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh kasih, dengan penuh damai dan sejahtera. Dan benar-benar bertanggung jawab dengan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Karena yang kita lakukan itu adalah untuk melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Tentunya melakukannya dengan kesetiaan. Dan melakukannya itu dengan ketaatan. Serta sebagai umat pilihan Allah, ketaatan dan kesetiaan beribadah di dalam ketekunannya, ketekunan imannya kepada Allah dan juga kepada firman. Oleh karena itu, setiap melaksanakan pekerjaan Tuhan, tentu kita berharap agar berhasil. Nah, kalau kita ingin berhasil, tentu kita tidak mengandalkan kita sebagai manusia, tetapi kita perlu bimbingan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Memiliki kerendahan hati dan selalu memohon hikmat dari Tuhan. Terus berkarya di dalam pelayanan. Sebab apa? Sebab seperti firman katakan, upah kita besar di sorga. Marilah kita saling melengkapi demi pembangunan tubuh Kristus.
sebagai surat Kristus yang terbuka. Kita harus berusaha mencerminkan kasih Kristus itu yang mengampuni dan menjadi berkat bagi orang lain serta bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kuasa-Mu yang menuntun kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang selalu menyertai dan yang memberi kehidupan dan kesehatan, sehingga dapat melakukan setiap aktivitas yang kami jalani. Dan kami pun bersyukur sampai saat ini juga, karena kami dapat melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini, walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya dan bersyukur bahwa firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah Minggu ini menuntun kami melaksanakan panggilan dan keputusan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di bumi ini, agar semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus untuk tetap setia dan tekun melayani memberitakan Injil Kerajaan Allah, melakukan pekerjaan Allah. Biarlah itu kami lakukan melalui kata dan perbuatan nyata dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan yang menyelamatkan serta berkuasa. Sekalipun berbagai tantangan dan pergumulan yang selalu diperhadapkan kepada kami, baik sebagai pelayan-pelayan-Mu dan sebagai umat pilihan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan iman kami, agar kami menjadi surat Kristus yang terbuka untuk mencerminkan kasih Kristus yang mau mengampuni serta hidup saling melengkapi demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah Bapa kami di sorga, berkatilah gereja-Mu yang adalah tubuh Kristus, yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam panggilan dan pengutusan untuk melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesuai amanat pengutusan yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan kami mohon ya Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus dalam melaksanakan kehidupan sebagai umat yang dikasihi Allah dan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat, sekalipun menghadapi tantangan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai umat-Mu dan pelayan-Mu. Ya Allah, yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa dan bertakhta di sorga. Berkatilah gereja-Mu GPIB Jemaat Marturia Lojanan yang turut melaksanakan panggilan dan pengutusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah serta kuasa Roh Kudus selalu melengkapi dan mengarahkan umat-Mu untuk tetap setia bersaksi, melayani dan mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan dan beriman kepada-Mu. Demikian juga berkatilah kehidupan umat-Mu dalam melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus. Memberkati rumah tangga mereka, serta setiap kebutuhan yang mereka perlukan melalui usaha dan pekerjaan yang umat-Mu lakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkatilah jemaat
yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kiranya sukacita dan kebahagiaan dalam ketambahan usia yang Tuhan berikan itu selalu mengucap syukur melalui berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami doakan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya dimampukan mereka agar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan mengetahui. Kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa kiranya memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan dalam doa ini juga kiranya memberkati pemerintah negara dan bangsa kami. Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Memberkati para presbiter, PHMJ, ke-6 unsur Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, karyawan kantor gereja, dan tim multimedia. Komuger juga organis, serta mereka yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah minggu ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai, sehingga dengan sukacita selalu dan damai sejahtera Allah bersama-sama melakukan pekerjaan Allah demi hormat dan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kiranya memberkati Majelis Sinode GPIB dan Mupel GPIB dalam kebersamaan melayani Tuhan, baik di lingkup sinodal, Mupel, dan jemaat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah permohonan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan
bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Warta Jemaat, Ibadah Minggu 22 November 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Makti Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayan ibadah Minggu tanggal 29 November 2020. Pelayan firman Penatua Eklesia Hendra Pratama, P1, P3 Penatua Lexi Wawiling, P4, P6 Diaken Leta Silaban. Yang keempat, jadwal pelayan ibadah rumah tangga 25 November 2020. Pelayan firman Penatua Lexi Wawiling, Liturgos Diaken Leta Silaban. Yang kelima, jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda 27 November 2020. Pelayan firman Diaken Ivon Latue, Liturgos Saudari Anggi, pengiring lagu Saudara Awang. Yang keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 09.00 WITA sampai 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang ketujuh,
kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimnya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Tani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikianlah warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan, Engkau dari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.